Selamat pagi, siap memuji Tuhan ya, sambil bergerak, yuk supaya kita tetap sehat. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yeay, Tuhan Yesus adalah teman setia kita. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan sambil gerakan. Sekarang semuanya berdiri ya. Ayo, semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, dengan pujian Pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus. Hari suatu saat
buat, kita akan memberikan persembahan. Kita mengangkat pujian mengatakan bersyukur. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kakak saatnya kita untuk duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, hari Minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, yaitu yang menolong mereka untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menolong mereka agar mereka tetap berani untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini juga kita akan belajar tentang orang-orang yang melayani Tuhan, yaitu orang-orang yang melayani orang-orang miskin. Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada rasul-rasul pada saat itu, mereka sangat berani untuk memberitakan firman Tuhan, sangat berani untuk menyatakan firman Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, ketika sudah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pada saat itu yang dialami oleh orang-orang percaya adalah mereka tetap bersatu di dalam Kristus, mereka tetap bekerja sama, mereka saling menolong, mereka saling membantu, dan mereka saling melayani Tuhan. Mereka tidak membenci satu sama lain, tetapi mereka bersama-sama, bekerja bersama-sama, yaitu untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun pada saat itu orang-orang percaya, mereka mengalami penganiayaan, banyak orang yang tidak suka dengan mereka, tetapi mereka tetap kuat di dalam Kristus karena Roh Kudus yang menolong mereka agar mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu orang-orang yang memiliki banyak kekayaan, orang-orang yang memiliki banyak tanah, orang-orang yang memiliki banyak rumah-rumah yang mewah, mereka menjualnya. Untuk apa? Itu untuk mereka bagikan kepada orang-orang miskin, untuk mereka bagikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sehingga pada saat itu semua orang percaya mereka memiliki makanan, mereka memiliki rumah, sehingga tidak ada satupun yang kekurangan di antara mereka. Karena mereka memiliki iman kepada Kristus, karena mereka percaya kepada Kristus, sehingga Tuhan Yesus memberikan mereka berkat yang melimpah, yaitu berlimpah dalam kasih karunia. Nah, adik-adik, tetapi dengan bertambahnya jumlah para orang percaya pada saat itu, tapi tiba-tiba adalah muncul satu permasalahan di antara mereka, yaitu di antara orang miskin. Mereka menganggap bahwa diri mereka tidak dipedulikan. Mereka menganggap bahwa diri mereka diabaikan oleh orang-orang lain, orang-orang kaya, orang-orang yang memimpin mereka, para murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus mereka berkumpul.
dan mereka mengumpulkan jemaat dengan mengusulkan bahwa untuk mencari orang yang di antara mereka yang bisa melayani orang-orang miskin ini, sehingga orang-orang miskin ini tidak merasa tidak dipedulikan, tidak diabaikan, sehingga orang-orang miskin ini merasakan sukacita seperti orang-orang percaya lainnya. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, para rasul menyuruh jemaat itu untuk mencari 7 orang yang melayani orang-orang miskin ini. Tetapi adik-adik, ada loh kriterianya, ada loh ciri-ciri orang yang dipilih. Tidak sembarangan orang dipilih. Para rasul mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih itu adalah orang yang terkenal baik, dia penuh roh, dia penuh hikmat. Dan pada saat itu orang-orang atau jemaat-jemaat mereka bersatu hati dan menerima usul dari murid-murid pada saat itu, sehingga mereka memilih 7 orang untuk melayani orang-orang miskin pada saat itu. Nah, adik-adik, ketika hal itu telah dilaksanakan oleh jemaat, maka sudah terpilih, maka murid-murid pada saat itu mereka mendoakan mereka sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan taat, setia kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Dan pada saat itu orang-orang yang telah dipilih dan orang percaya pada saat itu semakin hari semakin banyak jumlahnya. Nah, adik-adik, dalam cerita ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membenci satu dengan yang lain. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita saling menolong. Jika ada teman kita yang kekurangan, kita membantunya. Jika kita punya makanan lebih, mungkin ketika adik kita, kakak kita harus membagikannya kepadanya, sehingga kita bersama-sama menikmatinya, kita sama-sama bahagia. Terus kedua, kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus bekerja sama di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih adik-adik. Itu aja cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, tiba saatnya bagi kita untuk belajar menghafalkan ayat hafalan. Kali ini ayat hafalan kita cukup panjang, tapi nanti kamu dapat pelajari lagi. Sekarang kita bersama-sama dulu. Dengarkan Bu Christine mau bacakan, kamu menirukan. Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kamu dapat mengulangi lagi bersama-sama dengan Papa dan Mama di rumah nanti. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Anak-anak udah mendengarkan ceritanya ya. Apa kira-kira diaken Filipus itu? Kita sekarang aktivitas kita mendoakan majelis kita. Sama dengan majelis kita. Siapa majelis kita yang kita doakan? Ya, ayo kalian tulis, kalian doakan di rumah ya. Majelis kita Kak Juniarto, Kak Mariana, Kak Fani ya. Kalian tulis, kalian doakan di rumah masing-masing. Itu aktivitas minggu ini. Tuhan memberkati. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa ya. Kemudian diakhiri dengan pujian Bapak terima kasih. Ayo sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup.
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini saya boleh datang untuk beribadah, saya boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong saya untuk menjadi anak yang taat, anak yang taat berbakti kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong saya untuk minggu depan saya boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga. Terima kasih, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya.